kenapa sih dimunculin lagi Equar One Ribbon ini gitu Om? Sukanya yang kayak gini. Mereka bilang yang beginilah yang disebut senapan angin. Klasik buat mereka is the best. Apalagi ini barang mematikan nih. Sorry ya teman-teman, ini berbahaya loh. Jadi secara quality, di finishing ini jauh lebih baik daripada yang generasi pertama. Iya. Jadi kalau tadi Mas Master Ranger dia bilang modelnya jadul, ya saya bilang gini, jawaban saya adalah Anda bukan pasar di kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abel Wahyudi bersama saya Anjar dari IR dan Abelco. Halo sahabat IR Abelco, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam kesempatan ini saya ditemani oleh Om Abel. Nah, ini dia langsung penjelasan dari Om Abel. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mohon maaf, kemarin tuh banyak komentar di YouTube yang nanya saya kemana gitu kan, saya nggak menghilang. Memang kebetulan jam saya ini sekarang lagi banyak di Bandung sama di Sumedang kan. Iya. Lagi banyak di sana, kita lagi renov tempat, kemudian juga ada beberapa peralatan baru yang kita beli berkaitan dengan produksi di senjata angin dan beberapa komponen atau parts senjata api untuk TNI dan TNI ya, bukan Polri ya, yang dipindad. Nah, tadi Bang Anjar udah sampein ya. Ada pertanyaan tentang apa tadi? Equar One. Iya, tentang Equar One ini Om. Jadi banyak yang mungkin lebih detailnya gitu ya Om ya. Ini unit yang pertama ya? Ya, ini unit pertama dan yang ini yang Equar One Ribbon yang baru kemarin saya tes akurasi. Nanti di zoom aja. Iya. Oke, teman-teman langsung to the point ya, biar durasinya nggak panjang. Ini yang saya pegang ini unit Equar One Ribbon. Iya, betul. Ini yang Bang Anjar pegang unit Equar One yang generasi pertama. Tapi ini bukan yang pertama. Jadi ini adalah yang dipegang ini sebetulnya seri perbaikan yang kedua. Yang pertama itu semua sistemnya menggunakan SAF. SAF ini maksudnya dia tidak pakai drat. Jadi nggak ada pakai drat, ini pakai kayak semacam pasak. SAF-nya ada di dalam, kemudian dipasak dengan 3 baut. Termasuk yang di belakang sini, itu versi pertama. Nah, kalau di Equar One yang pertama, sistem pengisian ada di sebelah samping kanan. Sekarang di Equar One yang Reborn, itu kita pindah ke bawah sini. Dan sistemnya sudah tidak lagi menggunakan pasak, seperti di generasi pertama. Ini sudah menggunakan drat, jadi ada drat di sini. Kemudian untuk sambungan di tabungnya juga menggunakan drat di sebelah sini. Kalau yang ini kan sambungan di sini, drat, di ujungnya masih pakai pasak. Yang pertamanya semuanya full pakai pasak. Terus manometer juga tetap sama di depan. Ini juga sama di depan. Panjang laras juga sama, diameter laras 14 mili juga tetap sama. Kemudian cincin pengikat laras, kalau yang versi lama dia single, kalau yang ini sudah pakai double baut. Untuk penjepitnya, kiri kanan. Ya. Terus untuk sistem trigger gimana? Sama. Sistem triggernya masih double stage, 2 stage. Terus yang membedakan adalah di ini kokangnya, set levernya. Ini nggak pakai tuas handle. Kalau yang sini sudah pakai. Jadi ini ada tuas handlenya. Yang ini masih polos. Ya, sama magazin, single shootnya sudah pakai yang versi kita terbaru. Nah, kalau tanya pertanyaan berikut itu, kalau nggak salah, kenapa Equar One dilahirkan lagi ya? Iya, betul Om. Jadi ada pertanyaan, kenapa sih dimunculin lagi Equar One Ribbon ini gitu Om? Oke. Teman-teman begini, kenapa kita akhirnya memproduksi lagi Equar One yang kita sebut dengan Equar One Ribbon? Ribbon itu maksudnya terlahir kembali gitu kan? Karena ternyata model ini klasik, dulu kita produksi itu nggak banyak. Seingat saya tuh kayaknya cuma hampir 500 unit ya. Itu generasi di 2014 sampai ke cuma setahun deh kalau nggak salah ya. Iya. Setahun atau setahun setengah gitu ya. Antara 400 atau 500 unit waktu itu yang kita bikin. Terus kemudian menghilang, digantikan dengan
G2. G2. Pertama G2 yang BA, bolt action, di grendel tarik, kemudian kita rubah ke side lever, sampai sekarang udah versi yang generasi ke-3. Nah, di G2 dan G3, tabungnya menggunakan diameter 36 mili, OD36. 38 ya, OD38. Kalau yang di Equar One, ini OD-nya 32. Iya, 32. 32, jadi lebih slim. Lebih kecil. Dulu kita berpikirnya kan teman-teman itu lebih seneng kalau jumlah tembakannya banyak. Jadi di versi G2 dan G3 itu antara 70 sampai 90 kali shoot ya. Iya, betul. Pengisian dari mulai 2500 PSI sampai ke 1000 kalau nggak salah. Nah, di tipe yang One generasi kedua ini atau yang Reborn ini, dia memang jumlah atau kapasitas tembak itu sedikit berkurang. Iya. Jadi antara ya kurang lebih 40 sampai ke 50 kali shoot sekali isi gitu. Terus kenapa dibikin lagi? Padahal kan maksudnya jumlah tembakannya nggak terlalu banyak. Iya, betul. Nah, ini kembali ke selera. Selera. Jadi ada ternyata banyak pengguna senapan yang usianya seperti saya. Seperti saya udah kepala 4 ke atas. Iya. Yang ternyata nggak suka lagi pakai tabung yang gede-gede. Pakai tabung semar model botol ya kan, atau gaman pakai model botol, atau pakai yang OD38. Kita lebih seneng pakai yang klasik. Klasik ya. Terus klasik ini kenapa ya? Karena balik lagi men, kita ngomongin masalah umur, ya kan? Ada tuh. Ada pertanyaan. Ada komentar. Ada komentar. Bacain. Lucu tuh komentarnya. Ini dari Master Ranger nih Om nih. Master Ranger. Iya, di saat yang lain modelnya makin kece, ini jalan di tempat dengan konsep jadul masih. Nah, di saat komputer lain sudah mulai memproduksi dengan desain yang lebih bagus atau lebih modern ya, kita seperti jalan di tempat bahkan mundur kembali ke konsep jadul. Ya memang ini diciptakan untuk orang-orang yang tidak suka dengan senapan angin berbentuk senjata api gitu. Jadi kalau anak-anak muda memang lebih condong ya, lebih senang senapan angin ini menyerupai senapan atau senjata api. Jadi dibikin model-model kayak taktikal, betul. Predator. Terus pakai peralatan airsoft gun. Jadi kesannya kayak bawa senjata api, padahal itu bukan senjata api. Itu tetap aja senapan angin. Gitu. Tapi ada juga yang sukanya yang kayak gini. Mereka bilang yang beginilah yang disebut senapan angin. Klasik buat mereka is the best. Jadi ketika mereka pakai bawa buat berburu misalnya ya ke hutan, ya tampilannya memang senapan angin, bukan kayak senapan serbu. Jadi mau gimana pun feature tidak bisa sehebat tampilan Predator. Walaupun misalnya Predator ya atau taktikal model kayak senjata api kan, ya tetap aja nembak ngokang jedor gitu. Cuman memang stylishnya berbeda. Itu lebih ke arah anak muda John. Tapi kalau umur-umur di kayak saya atau mungkin teman-teman bahkan senior-senior saya yang umurnya udah 50-an yang masih sering nembak, saya sodorin gaman, mereka bilang, aduh modelnya anak muda banget. Gua nggak suka gitu kan. Terus saya sodorin lagi yang pala taktikal. Ada jangan yang kayak gitu-gitu. Ya udah semar kalau gitu. Semar gue udah nggak kuat bawa, berat. Ya ini pilihan mereka. Begitu disodorin ini, nah ini aja. Buat kita ini lebih pas. Jadi kalau tadi Mas Master Ranger dia bilang modelnya jadul, ya saya bilang gini, jawaban saya adalah Anda bukan pasar di kelas ini. Di desain ini bukan kelas Anda. Jadi memang ini diciptakan bukan untuk Anda berarti. Karena Anda pecinta, termasuk salah satu pencinta senapan angin yang modelnya atraktif. Bukan yang klasik. Klasik gitu. Dan kita membuat ini ulang, karena memang dasar permintaannya cukup banyak. Ini sudah dari 2 tahun yang lalu minta dimunculkan. Tapi saya nggak munculin, kita nggak munculin. Nah kelebihan lainnya apa? Kelebihan lainnya adalah dengan tabung yang kecil, udara yang dipampatkan ini semakin padat. Walaupun sama. Jadi gini, tekanan 2000 PSI di tabung 32 dengan tekanan 2000 PSI di tabung 500 cc yang botol. Botol itu kalau nggak salah diameternya 64 ya, 64 mili, 62 ya, antara 62 sampai 64.
kalau ini 32. Ternyata pressure yang dihasilkan untuk akselerasi senapan, kalau ini mau disetting big game untuk main gede, Ya. ya lebih gampang. Oke. Itu alasannya. Dan yang menyukai ini jelas dia bukan pemain senapan mall. Jadi bukan kelas yang untuk dia pamerin di lapangan tembak, yang dia pamerin lagi di latber ya, latihan bersama gitu kan di kelas medsil. Bukan. Ini diciptakan untuk truly shooter. Oke. Jadi betul-betul untuk orang yang punya jiwa menembak, bukan jiwanya fashion. Beda ya. Beda nih, bukan jiwanya passion. Jadi Iya. dia memang tidak fashionable, tidak juga lifestyle, tapi ini mencerminkan ke arah kepribadian si usernya, end usernya sendiri. Kalau ada yang nggak suka dengan ini, ya memang bukan Anda bukan di kelas ini. Iya. Gitu. Terus ini kenapa bisa dibikin powernya lebih gede? Ada salah satu sahabat kita namanya Tuku Hasbi, itu juga punya channel. Oh Mas Bi, sorry nih saya promosiin. Ada namanya kalau nggak salah Teku Hasbi Debus ya, Iya. channel Itu dari- YouTube-nya ya. Iya, dari Aceh itu Om. Atas masukan beliau juga bahwa kalau ini dibikin untuk big game, jauh lebih enak Equar One dengan tabung 32 daripada Equar G2. generasi kedua, G2 Iya. dan G3. Jadi untuk pemburu lah, pemburu. Dan kebetulan teman-teman, saya juga termasuk salah satu pengurus Perbakin di Kota Depok. Jadi Senin yang lalu pun kita masih ada, baru saja mengadakan pertemuan dengan Mabes Polri kan, masalah regulasi. Bahwa senapan angin ini tidak boleh digunakan lebih dari kaliber 177 atau 4,5 mili. Betul. Sebenarnya. Kecuali, ya, ada pengecualian khusus, kecuali teman-teman yang memiliki dan bergabung ke dalam komunitas Perbakin. Punya apa namanya kartu pelatsar, ada pendidikan dasarnya untuk menembak dan berburu, itu memang diizinkan untuk memiliki kaliber di atas 4,5 mili dengan syarat khusus, tapi bukan umum ya. Secara umum kita tidak boleh menjual belikan kaliber di atas 4,5, Iya. tapi secara khusus boleh dimiliki, secara khusus. Kalau Anda teman-teman di Perbakin Depok atau di Perbakin Nasional ya, dimanapun berada punya izin khusus menggunakan kaliber besar, monggo. Dan ini di upgrade-nya jauh lebih enak. Dan teman-teman yang tergabung di Perbakin biasanya, ya ini berdasarkan pengalaman juga nih, teman-teman di Perbakin itu kalau kita ngobrol, ya rata-rata juga jarang ada yang suka model-model predator, taktikal. Mereka suka model itu hanya untuk pajangan biasanya. Jangan, iya. Kayak waktu itu kan ada kan yang Iya. beli ke kita 5 unit, saya tanya, lu beli banyak amat lo, gaman buat apa 5 unit? Gua mau pasang di ruang kantor gua sama ruang staff gua. Jadi itu nggak dipakai nembak. Nggak dipakai nembak, cuman dipasangin bipod keren pakai bukan tele, yang satu tuh pakai apa, red dot. Iya, red dot. Ada 3 red dot, 2 tele. 5 unit, cuman dipasang doang di kantor buat pajangan, terus dibalik sama dia, yang tulisan pindadnya di depan. Iya. Dibikinin, ada tuh bagus sih emang dibikinin ininya. Apa namanya, dia bilang tuh karya lokal plus pindad gitu kalau nggak salah. Waktu saya main ke sana tuh. Ya balik lagi, saya tanya sama dia kan, itu dipakai nggak unit? Enggak, gue buat pajangan doang, gue pakai sekali-sekali. Terus kalau mau pakai gimana? Ya kalau nembak gue lebih senang yang model-model simple. Untuk ke hutan, ya model-model kayak gini yang mereka suka. Termasuk saya pun sebenarnya lebih suka yang ini. Ya, jadi untuk komentarnya tadi Mas Gareng, siapa Gareng? Master Ranger. Iya, Rahmat. Iya, benar Mas Ranger. Modelnya jadul, ya Anda bukan di kelas itu. Sekarang apalagi lagi tren motor-motor balik ke retro. Ya kan? Iya, betul Om. Yang pakai anak-anak muda, nongkrongnya di kafe. Padahal jadul, konsepnya konsep Betul. ke aki-aki kan? Iya. Motor tahun 60, 70, bahkan tahun 50-an di retro. Ya jiwanya retro. Justru retro ini lagi apa ya? Naik daun, In fashion lah. Fashion. Lagi in lagi gitu lah. Nah, kalau yang di senapan angin mungkin belum kali ya. Orang sekarang lebih cenderung seneng yang ke arah modern. Masih ke arah modern ya, Om. Ke arah modern karena perkembangan teknologi pembuatnya. Betul. Pakai basic mesin CNC ini sekarang sudah menjamur, pakai mesin router juga sudah banyak. Jadi sudah trennya ke arah modern. Modern, ya. Trennya ke arah modern. Dan memang itu dirancang khusus untuk teman-teman yang jiwanya muda. Tapi kalau jiwanya kayak saya,
yang udah tuir begini, ya kan, yang udah klasik-klasik gitu. Ya kita senangnya gini. Senengnya yang klasik-klasik ya Om ya. Yang klasik-klasik. Jadi ini memang nggak cocok kalau anak umur 20-an. Tapi buat pemula nih cocok. Kenapa? Ringan. Ringan. Ini ringan. Ini beratnya tanpa teleskop 3,1 ya Om? Ya 3,1 karena tergantung popornya. Biasanya kemarin Iya. ada yang 2,9 juga. Tergantung popor. Ini ringan. Terus apa ya? Ya nggak tahu sih. Kalau saya sih ini saya desain ulang memang karena saya senang modelnya. Senang Terus modelnya ya. teman-teman di nembak saya juga dia bilang, "Bel, yang ini modelnya bagus banget." Dia bilang kalau pakai ini gue berasa kayak pakai senapan impor. Modelnya klasik. Modelnya klasik dan nggak norak. Nah, balik lagi, ada orang yang seneng norak. Yang seneng norak tuh biasanya begini, mohon maaf ya teman-teman, bukan bermaksud ngatain. Ada penembak, senapan angin, tapi peralatannya komplit. Iya. Tele, bawah senter, atas lagi pakai laser. Sini pakai tripod yang gede, panjang. Di sini pakai holster, ada buat kayak semacam tempat peluru, ya kan? Pakai lagi tali sandang, telenya dipasangin lagi kayak gini, bulat gede-gede. Terus model telenya pakai sign height, yang apa sun height ya, Iya. yang panjang, yang gede gitu. Jadi senapan itu rame. Terus dipakai buat ke hutan, akhirnya dia repot sendiri. Pertama berat, yang kedua tidak semua alat digunakan. Kembali lagi akhirnya dipretelin. Nah biasanya itu penembak-penembak baru sih. Ya kita nggak salahin karena susah ya kita ngomongin selera. Selera Nusantara, John. Banyak orang, Iya. ada yang suka, ada yang enggak. Gitu Balik ke selera lagi berarti gitu ya Om ya. Balik ke selera. Dan pasar. Nah jadi teman-teman itu ya, ini juga sama tetap pakai menggunakan magazin isi 16 peluru Iya. sama yang isi berapa yang kita bikin tuh kemarin? 12. Isi 12. Jadi sistemnya juga masih sama, panjang larasnya sama, pembuatnya juga sama, kita juga yang bikin, nggak ada beda. Jaminan kualitasnya ya kualitas kita, IR Abelco. Kalau ada yang masih meragukan, ya nggak apa-apa. Kalau mau membuktikan, ya beli. Nanti bedain sendiri tampilannya kayak gimana. Sama finishingnya beda. Kalau finishing yang lama masih menggunakan dulu kerjasamanya sama vendor yang belum kelas pabrikan lah di awal-awal. Kalau yang sekarang insya Allah udah. Jadi secara quality di finishing ini jauh lebih baik daripada yang generasi pertama. Iya. Terus kemudian secara produksi juga jauh lebih baik dari yang versi pertama. Cuman tidak merubah desain simpelnya. Gitu. Jadi simple dan elegan sih. Itu versi saya. Kalau versi si Master tadi, Master Ranger, ya bukan Iya. versi dia. Bukan versi dia berarti Om ya. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan mengenai ini seputar Equar One Ribbon ya Ribbon. Om. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan lagi Hmm. dari Santoso Samad nih Om nih. Buat big game bisa nggak nih Om? Gitu. Nah, tadi udah saya bilang. Dijawab ya. Rekomendasi dari sahabat kita Teguh Hasbi Perbakin di Aceh, di Nangro Aceh Darussalam. Justru beliau yang merekomendasikan ini untuk penggunaan kaliber di atas 4,5 mili Iya. untuk big game. Nah, tapi gini, sebelum kita berlanjut ke sana, saya perlu jelasin dulu pengertian big game, medium game, dan small game. Oke. Nah, buat teman-teman yang udah lama mungkin tahu istilah small, medium, kemudian big gitu kan. Tapi untuk teman-teman yang baru ya, yang baru mengenal hobi ini kan jadi kadang bingung tuh. Iya. Big game buat apa sih? Permainan besar ya kan. Nah. Terus small game buat apa? Terus kemarin kalau nggak salah saya sempat baca komentar, oh kelas 900 FPS ini kan powernya settingan standar kita 830 sampai 900 FPS. Itu settingan standar. Balik lagi, standar pabrikan kita. Ya. Jadi jangan melihat di situnya kayak gini, misalnya motor ya. Iya. Motor ada standar cc-nya 150 cc, 250 cc, ada lagi yang di bawah itu berapa? 110 ya? 110. Standar, tapi bisa nggak di bore up? Bisa. Bisa. Dari 250 cc dijadiin 300 cc? Ya bisa. Cuman jangan suruh kita yang ngebore up. Opreker. Sama kayak pabrik kan, pabrikan misalnya Yamaha, Honda, dia nggak ngoprek bro. Yang ngoprek siapa? Bengkel. Bengkel custom. Bengkel custom yang ngoprek. Ini Iya. pun sama. Kenapa pabrikan tidak mengoprek dari awal? Karena kita berproduksi itu ada di dalam pengawasan resmi dari pihak kepolisian.
Jadi regulasinya yang menahan laju kita gitu loh. Kalau pabrik mungkin mau aja bikin motor kelasnya langsung mungkin 2000 cc kali biar ngacir gitu kan. Terus mesinnya udah nggak pakai mesin bensin, pakai turbo turbin gitu kan. Jadi bisa terbang tuh motor. Mungkin mau kali pabrik. Cuman karena tertahan dengan regulasi teman-teman. Kita pun sama. Bahkan sekarang ada peraturan baru. Nantinya peraturan baru itu untuk peringatan atau warning bahasa kerennya, setiap produksi senapan angin di Indonesia harus ditempel atau di marking di unit. Jadi misalnya nggak boleh dipakai sama anak kecil, usia penggunaan 18 tahun. Kemarin saya ditegurnya bukan ditegur sih. Ini udah bagus punyanya Mas Abel katanya. Cuman ini masih pakai bahasa Inggris. Orang kita kan ini kan pengguna untuk lokal, pakai bahasa Indonesia. Nah saya bilang, Pak kalau pakai bahasa Indonesia redaksinya kepanjangan. Karena kalau misalnya bahasa Inggris misuse, salah penyalahgunaan ya kan. Misuse hurufnya cuma berapa biji tuh ya, 6 apa 7 gitu kan, 7 huruf. Kalau penyalahgunaan tuh kan panjang, jadi makan space, makan tempat. Tapi gimana pun ya akhirnya kita diapresiasi juga sebagai pelopor. Karena pelopor marking-marking ini sudah ada sejak 2013. Jadi usia pengguna minimum 18 tahun, anak 17 tahun belum punya KTP kita nggak bisa layanin. Ya kan? Kemudian juga tidak boleh diisi di atas 2.500 PSI. Bukan karena senapannya tidak mampu. Bukan. Ini bicara regulasi, teman-teman. Ada batasan safety di situ. Ya. Jadi jangan ngajak kita untuk main ugal-ugalan. Kalau mau ugal-ugalan ya balik tadi, pabrik diajak ugal-ugalan nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau mau balapan liar, ke bengkel. Ya kan? Ngoprek bikin underbone. Ngetrek deh di situ. Bukan pabrikan, bawa nama pabrikan lagi, tapi bawa nama bengkel. Bawa nama bengkel. Ya rekomendasi kita 2.500 PSI maksimal. Maksimal ya. Kalau di atas itu masih mampu nggak? Unitnya mampu, tapi kita tidak rekomendasi. Kenapa? Karena kita menciptakan ini untuk durasi atau masa pakai yang lama, long term. Jangka panjang, bukan jangka pendek. Balik, safety. Belum lama ada kejadian lagi tuh, tabungnya pecah dan meledak. Ya. Terus ini karena dibuat dari material alloy, aluminium atau kalau orang bilang dural. Dural. Bukan berarti tidak bisa korosi. Bukan berarti tidak bisa korosi atau bebas korosi. Kan aluminium nggak mungkin berkarat. Teman-teman kan taunya karat. Iya. Bahasanya karat, berkarat warnanya coklat kemerah-merahan, betul kan? Betul. Biasanya tuh karat itu terjadi korosi di bagian logam besi. Iya. Bukan berarti di bagian pada material logam jenis lain seperti aluminium itu tidak terjadi korosi, cuman bedanya warnanya nggak merah. Korosi intinya adalah pengeroposan. Pengeroposan. Ya, terjadinya perubahan atau tampilan fisik dari benda logam terutama. Kalau besi jadi berkarat, muncul tandanya tuh ke coklat-coklatan ya. Kalau dipegang tuh ya warna karat lah, teman-teman pasti udah pada tahu kan. Kalau di aluminium ini dia keropos. Dan penyebabnya sama. Penyebab korosi adalah apa? Air. Humidity atau kelembapan yang tinggi. Nah, makanya senapan angin ini bukan barang yang bisa digunakan seumur hidup. Bisa dipakai seumur hidup kalau penggunaannya benar. Artinya butuh perawatan. Iya. Zaman sekarang banyak lagi mobil yang buatan tahun 40, tahun 30 di luar negeri sana jadi kontes ya kan. Kok masih bisa jalan tuh mobil? Iya, di retro dan dirawat. Kuncinya ada di perawatan. Apalagi ini barang mematikan nih. Sorry ya teman-teman, ini berbahaya loh. Kenapa saya bilang saya nggak mau jual ini ke anak di bawah 18 tahun? Karena menurut saya this is not a toys gitu. Ini bukan mainan, asli bukan mainan. Ini bisa nyebabin bukan cuma nyawa binatang hilang, nyawa manusia juga bisa lewat. Jadi ini sama sekali bukan mainan. Ini bukan buat fun, tapi ini lebih ke arah sport, menyalurkan hobi dan permainan orang dewasa yang secara fisik dan mental harus siap. Pertama fisik dia harus siap ya, dia harus kuat dong, mampu membawa ini, kemudian memegang ini, membidik ini, mengarahkan ini dengan steady. Fisiknya harus kuat supaya nggak lalai dalam menembak. Ya. Terus yang kedua mental.
Mental, terutama mental. Kalau Anda punya senjata api, wajib tes psikologi. Wajib. Jangan sampai nanti ada kasus mentang-mentang punya pistol terus main tembak-tembak orang di jalan, ya kan? Itu nggak boleh. Berarti mentalnya jelek. Iya. Mentalnya nggak siap. Bukan kena mental nih, beda. Ya, berarti mentalnya nggak siap. Termasuk ini, Anda punya senapan angin terus mentalnya jelek, ya. Semua ditembakin, burung emprit, burung pipit, burung gereja, burung kukur tetangga, ya kan, burung kutilang di dalam kandang orang ditembak, tembok rumah ditembakin, genteng orang ditembak-tembakin sampai pada bolong, lampu orang dari jauh jarak, wah mau ngetes nih 100 meter, lampu orang gua tembak pecah. Nah, itu mentalnya kurang ajar. Ya, saya nggak saranin, bahkan yang kayak gitu tuh kita laknat. Ini bukan buat merusak, bro. Atau buat fun, nembak ke titik mana nih, jauh-jauhan, gue pengen coba nih 200 meter, tapi nggak mikir di belakang 200 meter itu ada apa, Berapa? Oke. ada siapa, mungkin ada orang, ada binatang, Iya. atau ada hal-hal yang bisa membuat kecelakaan. Iya, Dia nggak berpikir, balik lagi, mentalnya jelek, gatelan telunjuknya. Iya kan? Iya. Pengennya semua ditembakin. Sama, kalau kita lagi berburu sama anak-anak baru nih, nah ini teman-teman perbakin pasti ketawa nih pas udah tahu. Teman-teman yang baru megang unit, itu rajin nembaknya. Dar dor, dar dor, dar dor, dar dor. Tapi kan yang udah pada senior, nembak 1-2 biji doang, jedar, mati. One shot, one kill. Oke. Ya kan? Kalau yang penembak baru, many shoot, one kill. Beda. Nembaknya banyak, yang mati 1. Satu magazin dapat 1, Om. Iya, tapi kalau yang udah penembak lama, one shot, one kill. Oke. Mereka akan nembak kalau perlu. Kalau nggak perlu, nggak nembak. Jari akan narik telunjuk, narik picu kalau dirasa perlu. Kalau nggak perlu, mereka akan cancel kokang. Nah, balik lagi, makanya edukasi itu penting. Sudah banyak terjadi kecelakaan, kemarin dihimbau lagi dari Mabes Polri, karena kasus di NTB kalau nggak salah ya, yang nembakin apa sih, rangkong kalau nggak salah. Hewan dilindungin, itu juga nggak boleh. Ya balik lagi, dianggap mainan, dipegang sama orang yang tidak teredukasi dengan baik, tidak mengerti fungsi dan estetikanya membawa senjata harus seperti apa, Oke. kemudian juga tidak mengetahui fungsi ini dan bahaya unit senapan angin itu sejauh mana, gaya-gayaan, rangkong ditembak, apa namanya tuh, yang di Kalimantan orangutan ditembak, mungkin monyet-monyet ditembakin yang bukan kategori hama ya, burung-burung dilindungin ditembakin, bango, tong-tong, pokoknya deh semua yang dilindungi negara itu ditembakin hanya karena mereka merasa euforia punya unit. Wah, unit gua keren bisa membunuh. Iya, tapi sekaligus lu dosa, bro, karena dilarang, haram, ya kan? Iya, betul. Semua yang sudah dilarang jatuhnya haram, nggak boleh. Nah, kita masih halal. 177 4,5 mili masih halal. Selama itu hewan yang tidak dilindungi sama Mabes Polri juga dibiarkan. Tekukur belum dilindungin ya bisa ditembak. Punai bisa. Cuman ya jangan burung gereja lah, dimakan juga nggak enak. Siang. Kecil banget. Iya kan? Iya. Kutilang. Ya jangan ya kayak gitu. Sayang. Di sini aja teman-teman kalau nembakin perkutut, ada perkutut liar ditembak, saya marah. Janganlah, buat apa, nggak bisa dimakan. Kalau tekukur masih enak. Gitu. Nah ya, balik lagi teman-teman, sorry bukan saya ngegas. Kesel juga sih. Keselnya kenapa? Masih banyak teman-teman kita di luar sana, di daerah yang memang hewannya tuh masih cukup banyak. Banyak. Oke. Tapi sudah termasuk kategori appendix 1, appendix 2, dilindungin banget dan tetap dilindungin, terus ditembak-tembakin. Ya ini saya sekaligus himbauan lah ya, himbauan ke teman-teman semua, tolonglah jangan gunakan unit ini untuk penyalahgunaan yang membabi buta tadi itu. Nembakin hewan dilindungin, nembakin lampu bohlam tetangga. Kemarin dikomplain juga ada karena kejadian itu. Mas, nih tolong dong, siapa yang nembak-nembak ini? Ya saya nggak tahu. Cuman kan Mas Abel mainnya di senapan angin. Iya, bukan berarti saya yang nembak. Ternyata pas saya selidikin, tetangga itu pakai senapan pompa, uklik. Cuman emang lumayan jauh tuh, ada sekitar 3 rumah, 4, mungkin 30 sampai 40 meter kena. Proyektilnya ketemu. Ya kan merugikan orang.
Mau zero ya jangan di lampu tetangga lah. Atau jangan di tembok tetangga. Ada lagi waktu itu pas saya di rumah yang pertama tuh sebelum saya pindah ya kan. Iya. Tembok orang pada boncel. Gara-gara teman saya tetangga seneng nembak, nge-zero ke situ. Ya chatnya jadi hancur tuh chat tetangga ya kan. Dia udah capek-capek ngechat pakai waterproof di luar. Pada gombel-gombel. Itu juga ngerugiin. Iya. Yang modal lah beli papan, bikin kertas, pakai pilok kek atau pakai apa kek, nempelin jarum pentul kek atau timah pancing tuh. Iya betul, timah pancing. Ya kan? Kalau dulu saya sering pakai timah pancing tuh. Saya gantung-gantungin pakai kawat pancing yang buat mancingan bawal tuh. Iya. Saya pastiin belakangnya itu tembok atau batu atau tanah atau apalah. Jadi kalau peluru itu kelewat, dia pokoknya udah nancep dan nggak bisa kemana-mana. Safety. Jadi nembak itu bukan cuma targetnya bro. Bukan cuma misalnya kita ngelihat handphone ini, ini handphone mau ditembak. Bukan cuma target ini yang dilihat. Kita atau kalian semua harus ngelihat di belakang target ini ada apa. Di belakang target ini ada apa. Dan kalau peluru ini miss, nggak kena dengan target, jangkauannya bisa berapa jauh, dan kira-kira itu peluru jatuhnya kemana? Ke pemukiman warga, atau ke keramaian, pasar misalnya, ya kan? Karena waktu itu ada kejadian lagi, tapi ini tidak pernah diekspos. Anda jangan cari ini di media, karena selalu dipendam beritanya. Tapi kecelakaan itu sudah banyak. Tiba-tiba orang lagi belanja ke pasar, lehernya ketancap, ces! Pas dilihat senapan angin, mungkin nembaknya udah dari 300-400 meter jauh kali ya. Peluru itu ke bawah angin atau gimana, memang nggak melukai banget, tapi nancep John, sampai berdarah, untung nggak dalam. Dan nggak ada yang tahu itu nyasar dari mana. Nah ini juga hati-hati. Jangan anggap remeh loh, mimis 4,5 mili itu. Kita nembakin ke atas itu bisa aja ke bawah angin. Dan proyektilnya kalau dia masih punya kekuatan putar, kan kalau peluru terbang itu dia nggak stuck ya, nggak gini John. Dia ngebor tuh, muter. Masih punya kekuatan muter nih, yang masih bisa ngelukain orang. Dan itu bisa di atas 200 meter. Dulu ada di YouTube tuh namanya Ted Holdover. Dia nembak itu di 200 meteran lebih kalau nggak salah. Ya burung aja masih mati, nancep gitu, burung gede masih mati. Berarti kalau di 300-400 meter ada kemungkinan ke bawah angin dan masih bisa menyakiti orang ya, melukai orang. Mungkin bukan membunuh, tapi tetap aja luka. Ya, jadi saya himbau nih teman-teman yang tadi yang mau main big game. Iya. Ya, kan ada tadi pertanyaannya, bisa buat big game? Bisa buat big game nggak? Big game bisa jawabannya, tapi Anda harus punya izin khusus. Karena yang kita khawatirkan ketika ini dimodifikasi dengan kaliber lebih besar, akhirnya dipakai buat tembak harimau, badak, dugong gitu kan, kalau ada dugong gitu kan, apalagi itu yang dilindungin, ya gitu-gitu. Iya, Bu. Yang dikhawatirkan itu. Bukan berarti tidak bisa, bisa. Jawabannya ini sangat-sangat bisa, bahkan jauh lebih enak untuk mengupgrade power ini dibandingin yang G2 atau G3. Gitu ya. Ada lagi nggak pertanyaan berikutnya? Ada lagi nih Om, ada pertanyaan mana nih? Dari Yuli Prayitno. Apa tuh? Sudah full CNC kah Om? Oke, sudah full CNC, sudah kecuali laras. Sama popor sih. Popornya masih handmade. Ya, dibikin sama pengrajin. Laras juga kita masih konvensional. Jadi masih metodenya di press, belum yang ditarik. Karena kita masih kesulitan dapetin materialnya nih teman-teman, material pembuat larasnya. Jadi jawabannya sudah tidak handmade di bagian bodinya, yang handmade itu di kayu. Kayu ya, oke. Kayu ini masih handmade. Ya, ada lagi nggak? Ada lagi nih Om yang terakhir ini. Yang terakhir dari Anton Aso nih Om. Ini nanyanya apa bedanya Equar One Reborn sama Equar G2 SL? Nah tadi Equar One Reborn ini tabungnya 32 mili, Iya. G2 SL side lever itu dia 38. 38. Bobot juga ini jauh lebih ringan. Terus kapasitas tembak beda karena tabungnya lebih kecil, yang ini 40 sampai 50 kali tembak, kalau yang G2 SL itu 70 sampai 90 kali tembak. Oke. Ya, kemudian desainnya juga berbeda. Tapi secara fungsi hampir sama, karena yang versi Reborn ini sudah kita pakai yang side levernya pakai handle juga, ada handle-nya gini, jadi lebih enak. Ya bedanya cuma di apa ya, sistemnya sama, kapasitas tembak aja sih beda. Ada lagi pertanyaannya?
Untuk pertanyaannya sudah cukup nih Om, karena beberapa komentar yang saya bacakan ini adalah yang kemarin saya buat video tes akurasi itu Om. Oke. Nah, di video akurasi kemarin, jadi gini, kenapa ini kita tidak bisa katakan akurasinya nitik? Sekali lagi, Equar One ini memang didesain bukan untuk lomba. Oke. Jadi kalau teman-teman cari yang nitik, jangan yang unit ini. Anda bisa cari di unit Smart yang groupingnya jauh lebih kecil. Bukan di sini, jadi nggak tepat nih. Nggak tepat kalau pakai ini, kalau nyari grouping kecil. Kenapa? Karena sistem valve-nya ini memang kita bikin supaya flow-nya itu lebih gede. Memang diperuntukkan untuk shooter, penembak sejati dan pemburu sejati. Kalau senang ngoprek, dia mau upgrade power, dia mau upgrade peluru lebih berat, dengan grouping yang besar dan buruan yang lebih besar, atau kayak nembak tekukur lah ya. Iya. Dia pengennya yang dibutuhkan ini memang bukan luka kecil tapi luka besar. Yang kita pengen dari unit ini, karena ini saya jelas sekali, ini teman-teman nggak cocok kalau dipakai untuk lomba. Jangan pakai yang ini kalau buat lomba. Jadi memang ini murni didesain untuk hunting atau nembak target yang sifatnya destruktif. Misalnya botol begitu kena langsung kompreng. Pecahnya tuh pecah asik. Pecah, kayak nembak keramik gitu ya Om ya? Ya, nembak keramik atau nembak botol soda gitu. Iya. Mukanya langsung gitu, dramatis. Jadi kalau groupingnya agak gede, ya nanti tes sendiri aja, tembak ke belakang triplek atau papan ya, lihat jebolnya di belakangnya. Memang luka yang diakibatkan dari sini ya, dampak dari kena peluru yang di laras kita ini, yang khusus di Equar One, lukanya gede. Lukanya gede. Terus jangan lagi nanti ada muncul pertanyaan gitu, luka gede, luka kecil sama aja, itu kan 4,5 mili. Kita punya rahasia khusus. Gitu. Kita punya rahasia khusus, gimana caranya untuk membuat luka di senjata angin itu lebih gede dengan kaliber yang sama. Ya. Karena itu dulu 2013, 2014 sampai 2015, kalau teman-teman yang lama ya, yang masih nyimak kita dari awal, ada sahabat kita Temo Arwan, nembak tekukur di bagian perut, setengah badannya hilang, pakai kaliber 4,5 mili. Terus ada lagi yang nggak percaya, nembak kepalanya pecah. Ada lagi nembak di ekor, setengah ekornya tuh geruak gede. Dia bilang, ini kok kayak kena hajar kaliber gede 635. Ya di situ rahasianya. Ada di situ rahasianya. Ada rahasia dapurnya sendiri ya Om ya? Ada rahasia dapurnya sendiri. Saya bilang ya kalau memang buat berburu ini cocok, tapi jangan ngarepin buat nembakin koin, bukan koin. Sekarang yang lagi tren tuh apa aja namanya? Monte. Nembakin jarum pentul. Jangan pakai yang ini. Bukan berarti gini, wah itu jelek dong akurasinya. Ya kalian salah alamat aja bro. Mau nebang pohon jangan beli pisau lipat, golok belinya, ya kan? Oh berarti golok lebih hebat dong dari pisau lipat? Ya kan? Gak juga. Ribet bawanya, ya kan? Betul. Untuk ngebonding, nyeset tulang, ya enak pakai pisau bonding yang kecil, atau mungkin pakai pisau lipat lebih efektif. Jadi kembali lagi, unit apapun yang teman-teman beli disesuaikan lagi sama kebutuhan. Sama kebutuhan lagi, oke. Ya, nggak ada pertanyaan lagi nggak seputar ini? Durasinya panjang. Untuk Equar One sudah cukup nih Om. Ya, untuk durasinya. Oke, sekali lagi teman-teman, ini Equar One akan naik harga. Kita sekarang jual di berapa? 3.850.000. 3.850.000 karena itu hitungannya harga promosi. Iya. Nah, sejak negara api menyerang ya, sejak negara api menyerang ya kan, negara Konoha terlibat sehingga mengakibatkan BBM naik. Ya kan, Pertalite susah. Solar juga sekarang Dex udah 16.500. Harga material ini mengalami kenaikan dan tidak bisa kita bendung. Kita nggak terlalu kuat lagi untuk menahan banyak subsidi. Jadi kalau mau buru-buru beli, mau pengen, ya cepet aja dibeli. Karena ini produksi pertama cuma 100 ya? 50 Om. 50. Untuk yang pertama 50. Yang pertama ya? Iya. Cuman ada 50, unitnya terbatas. Saya bikin cuma 2 sequel. Kalau memang nanti bagus ya kita akan terusin lagi. Masalahnya kenaikan harga tidak bisa dihindarin, dan ini bukan hanya terjadi di Equar One, akan terjadi juga nanti di Smart. Smart itu kemungkinan akan naik harga 7-10%. Dari 7,3 mungkin jadi harganya sekitar 8 juta sampai 8.200.000. Terus kemudian di Gaman dari 7,7 ya.
juga akan kenaikan juga. Perkiraan itu antara 8,1 sampai 8,3 juta. Terus di unit G3 ya? G3. G3 berapa sekarang? G3 masih 4,7 Om. Ya, kita udah nggak bisa lagi jual di situ. Mungkin nanti akan bermainnya di angka 5 ke atas, 52, 53. Gitu. Dan ini nggak bisa dihindarin. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, cepetan. Di Agustus ini kita masih bisa tahan harga, karena nantinya lewat pertengahan Agustus kemungkinan harga baru akan dirilis, akan dinaikin harga. Terus gini, nanti pasti ada lagi komentar-komentar muncul lagi. Iya. Wah, harga lagi pada perang-perangan, banting-bantingan harga, kita malah naikin harga. Kembali lagi ke masalah quality. Kalau teman-teman yang sudah pernah pegang barang kita dan pegang barang buatan produk kompetitor kita, komentarnya ke saya cuma satu, dia bilang ya memang secara kualitas nggak bisa sama, tetap kita lebih unggul. Ini bukan karena kita yang memproduksi Rabelco loh ya, bukan ya. Tanya sendiri aja deh, cari referensi dari dalaman triggernya, proses finishingnya. Cuman kalau di foto ya sama. Anda harus pegang dulu barang kita baru bisa lihat kualitinya. Yeah. Kalau masalah sistem sama. Mungkin sistem yang punya kompetitor lebih canggih dari kita ya. Saya nggak bisa hindarin itu gitu. Ya kan, sistemnya. Tapi secara produk quality-nya belum tentu sama. Sama kayak gini, misalnya mobil buatan mana ya? Ya negara tertentu lah yang kualitasnya jelek gitu kan, yang kita udah pada tahu gitu loh. Terus dibandingkan dengan yang sudah produksi Jepang misalnya gitu kan. Oke. Ya secara fungsi sama, tapi secara quality jauh beda. Mau handphone pun sama. Iya. Ya kayak gitu-gitu. Jadi jangan samain kita dengan harga yang murah itu. Iya, kadang soalnya kok sama-sama CNC mahal Om gitu. Nah, CNC juga beda lagi. Nah, betul. Mesinnya tergantung tingkat kepresisiannya, sama Betul. buatan mana, buatan negara Cina, Taiwan, atau buatan Jerman, buatan Jepang, buatan Amerika, Israel, itu harganya beda lagi. Iya. Gitu. Yang membedakan itu nanti di sistem produksinya. Kalau Anda ngelihatnya, teman-teman cuma ngelihat di produk finalnya, ya 11-12, karena kan yang dilihat kan tampilan foto. Kita belanjanya online. Iya. Ya kan? Ada yang online ngelihat di video, oh kok sama? Iya bro, kamera, gambar visual dan audio itu belum tentu sama dengan real picture gitu loh. Anda harus pegang, baru bisa ngelihat bedanya. Bedanya di Kalau mana? cuma di foto, di video, apalagi fotonya diedit, ya kan? Cewek aja diedit, bukannya bisa cakep. Mukanya di filter Om. Oh di filter, ya kan? Di filter tuh, pas ketemu aslinya bu Aduh. jerawat banyak. Pas di foto bening banget tuh Bening. cewek, tapi kita juga nasir ya nggak John? Yoi. Iya, cakep banget tuh cewek nih. Pas kita temuin John ya, Waduh. jajan di kafe, aku pulang aja. Mendingan gua pulang Foto, daripada makan hati. fotonya malam Minggu, yang datang Iya. malam Jumat. Wah di foto, gila nih cewek cakep banget. Pas ketemu banci taman lawan. Nggak bisa. Jangan menilai unit itu dari berdasarkan audio dan visual. Pegang langsung, bandingkan langsung dengan produk kompetitor. Oke. Bandingkan langsung. Bandingkan Jangan cuma langsung. melihat satu, karena kalau satu nggak ada pembanding, minimal 2 atau 3. Terus jangan cuma ngelihat tampilan luar, bongkar dalamannya. Lihat dalamannya, lihat beratnya, lihat tabungnya, licin nggak. Nah itu yang membedakan harganya. Jadi nggak bisa dilihat dari luar. Gitu. Tuh. Oke, kita lihat modifikasi. Mobil modifikasi. Bentuknya jadi, kalau dari luar tuh kelihatannya keren banget tuh, kayak mobil balap, Iya. ya kan? Begitu catnya dihilangin, buset dempul sana sini. Banyak banget. Beda sama kelas pabrikan. Jadi, ya harus pegang, rasain, baru bisa ngomong bedanya. Iya. Ya. Jadi kami sangat menghargai setiap komentar yang masuk, tapi komentar yang disclaimer dan terlalu menjelekkan kita, terpaksa kita akan cut. Ya. Jadi saya warning nih, yang suka memfitnah dan menjelek-jelekan kita akan langsung saya cut. Kenapa? Karena nggak fair gitu dan tidak mengedukasi juga. Kita ini saya berusaha untuk mengedukasi teman-teman pengguna yang baru, end user baru ya, supaya lebih tertib lagi ke senapan angin. Bukan yang tadi, uklik aja juga bisa 900 fps. Iya. Ya ini kan 177 kaliber 4,5 mili. Memang kalau secara undang-undang disebutkan itu sebagai senapan burung.
dengan kaliber atau mimis burung namanya. Nggak percaya, bedah cek undang-undangnya. Jadi bukan untuk kaliber 4,5 mili gitu kan, 4,5 mili atau 177 dipakai untuk nembak badak, dinosaurus, ya kan, burung onta gitu, atau babon, nggak ada juga sih itu di Afrika. Ya. Nggak ada ceritanya, memang nggak boleh. Kita hidup di Indonesia loh, harus sesuai main aturan Indonesia sih. Jadi kalau kita tinggalnya di planet Namek ya. Ya itu beda lagi. Atau di Afrika sana dipakai buat nembakin cheetah. Ya mungkin di sana regulasinya boleh-boleh aja, gajah yang gede-gede ya kan. Tapi di Indonesia 4,5 mili itu identik dengan mimis burung. Mimis burung. Kalau nggak percaya cek aja sendiri. Nah, kenapa saya nggak mau beberin? Supaya teman-teman tuh ada hasrat untuk belajar mengetahui regulasi yang benar gitu. Nah, dari regulasi itu kita tahu ini bahayanya di mana, penggunaannya untuk apa, kemudian cara perawatannya gimana supaya masa pakainya panjang dan tidak mengakibatkan kecelakaan lagi yang nggak perlu. Tabung pecah, ngedorong, mental depan orangnya ketabrak sama si tabung tadi dengan tekanan tinggi, masuk ke dalam tenggorokan, meninggal satu opreker lagi di Jawa. Ada lagi yang pecah tabungnya karena memang mungkin udah korosi lama, dia nggak pernah ngecek tuh, nggak pernah dibuka, nggak pernah dibersihin. Logam aman kok, aluminium nggak akan berkarat enggak, tapi korosi tetap ada pengeroposan kalau kena air, terutama orang yang hidup di daerah pesisir pantai. Pesisir pantai kandungan udaranya banyak mengandung HCl dia, NaCl NaCl garam, NaCl atau natrium klorida itu kalau dia bersentuhan dengan H2O air, ya kan, terlarut kemudian menempel di semua logam, baik itu logam besi, kalau besi lebih parah lagi, lebih cepat terjadinya proses korosi tadi. Di logam sama mengakibatkan korosi juga. Itu yang di daerah pesisir pantai. Yang kedua, orang-orang atau teman-teman yang tinggalnya di daerah yang humidity atau kelembapannya tinggi. Misal pegunungan. Kalau pagi-pagi sama sore mulai berkabut, udaranya basah, banyak kandungan H2O-nya atau airnya. Itu kalau senapan nggak rajin dibersihin, air bisa kemungkinan masuk ke dalam. Terjadi yang namanya kondensasi. Kondensasi terjadi karena apa? Pompa handpump. Pompa manual itu kan menyebabkan panas, kalor ya, ada gesekan itu menyebabkan panasnya itu pindah ke dalam sini. Nah, pada saat isi dalam tekanan tabung ini panas, sementara suhu udara luar akan terjadi kondensasi di dalam. Jadi bagian dalamnya berembun, lama-lama itu jadi air, dan itulah yang menyebabkan terjadinya korosi, bukan karat, korosi. Bukan korupsi, beda lagi. Korosi itu harus dirawat. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya korosi ya sering dibersihin, dilapisi minyak, tapi minyak yang tidak mudah terbakar. Ya kayak minyak Singer. Jangan pakai minyak nabati, apalagi oli motor buat ngebersihin dalaman senapan. Karena gesekan atau yang terjadi pada saat perpindahan valve ya, angin tinggi dibuka dengan tekanan tinggi, bisa saja menyebabkan terjadinya ledakan. Itu namanya itu namanya efek dieseling, namanya mesin diesel itu businya nggak kayak busi bensin yang ada apinya, dia lebih ke panas karena pemampatan tinggi menyebabkan panas yang tinggi, akhirnya terjadi ledakan. Dan efek dieseling ini browsing, cari safety juga, itu bisa nyebabin kok senapan gue bisa meledak ya, senapan angin bisa karena dikasih bumbu-bumbu yang tadi, dikasih oli yang berbasis basicnya dari minyak nabati, minyak kelapa misalnya, ya kan, minyak goreng, terus oli motor, itu bahan-bahan yang mudah terbakar dengan pemampatan yang tinggi, itu bisa saja meledak. Jadi ini tetap harus dirawat. Masa pakainya di atas 10 tahun, saya bisa berani garansi sebetulnya 15 tahun kalau perawatannya benar. Kalau perawatannya nggak benar, ya bisa aja rusak. Terus korosi yang pertama yang sering terjadi di tabung ini di mana, Om? Bagian drat. Di drat itu karena kan ada pengelupasan ya. Nah, di drat itu nanti terus connect, join antara drat male dan female. Pada saat diputar itu terjadi friksi lagi, gesekan lagi. Dan biasanya di situ udara basah mengendap
di celah-celah antara gap pointnya itu. Kalau drat kan gini ya mungkin. Iya, di antara drat. Nah, ini nggak bisa full rapet mentok. Di antara ini nanti akan terselip tuh sisa-sisa embun. Itu harus dirawat. Ya intinya kalau punya senapan, punya bini, punya pacar, ya, harus dirawat. Kalau ngantar dia meninggal. Jadi harus dirawat teman-teman. Punya mobil, motor harus diservis, ganti oli, dirawat. Bukan berarti nggak awet. Keawetan itu ya tergantung dari cara kita ngerawat. Ini nggak John? LDR, long distance relationship, bisa bertahan lama karena hubungannya bagus. Iya, betul. Kan ada perawatan itu. Ini videografer senyum-senyum aja. Berasa ya. Oke ya, teman-teman, karena nggak ada pertanyaan lagi, saya akan closing. Saya akan closing untuk di materi Equar One Ribbon. Ini layak untuk dimiliki, salah satu koleksi yang legend juga. Ini legend juga. Dan kenapa dibikin? Dibikin untuk orang-orang yang jiwanya juga jiwa penembak sejati. Jadi kalau setengah-setengah yang lebih ke fashionable, lebih ke arah gaya dan penampilan atau lifestyle, nggak cocok pakai yang ini. Pakai gaman. Gaman, oke. Atau pakai predatoran bisa. Ya, jadi bukan model yang jadul, Anda yang salah kelas. Oke ya, dari saya itu aja, saya akhiri, nanti kita lanjut ke Bang John. Silakan Bang John. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari Om Abel. Untuk teman-teman yang mau bertanya ataupun yang lainnya, langsung tulis aja di komentar di bawah ini ya. Oke, mungkin itu aja video kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.